Ekstrimnya ketika kita mencabut selai rumput di atas bumi itu kita sudah merusak lingkungan. Unsur pemerintahnya, pejabatnya mendukung lewat belakang. Sehingga pendekatan pembangunnya dia dikeruk, dilebari, dibeton, diluruskan. Ya, saya nama Misman ya. Memang lahir di Samarinda mungkin 62 tahun yang lalu nih. Lalu kemudian mungkin saya dulu juga aktif di seni peran ya, seni teater. Di situ terkenal dengan apa? Dengan nama Misman RSU gitu, rumah sakit lah. Gitu. Nah lalu kemudian apa namanya? Itu saya juga dulu ngajar seni drama ya di sekolah-sekolah. Kemudian saya pindah ke media massa TV ya waktu itu TV lokal. Nah kemudian lalu terus saya juga menekuni lagi media massa pendidikan ya, tabloid pendidikan. Nah kemudian setelah itu saya melihat karena saya lahir di Samarinda, itu melihat Sungai Karangumus yang luar biasa waktu itu, dijadikan tong sampah luar biasa, bahkan terpanjang di Samarinda ya. Nah itu saya tertarik untuk membersihkan itulah ya, tapi dalam arti mengedukasi ya gitu. Maka saya mulai dengan memungut selai sampah itu di Sungai Karangumus. Nah itu saya kira ya. Nah, posisi saya sekarang, saya ini berkeluarga dan 2 anak ya, saya punya 2 anak dan putra semua gitu. Kebetulan tinggalnya di Jogja semua gitu, dia setelah kita sekolahkan ke sana dia tinggal di Jogja dan kerja di sana gitu. Nah itulah sedikit latar belakang saya, kenapa kemudian saya masuk ke lingkungan dalam hal ini sungai, karena saya dulu setiap kecil memang tempat bermainnya itu Sungai Karangumus itu. Jadi saya kalau petak umpet itu juga di sungai, nyelam gitu ya, jadi banyak itu. Nah kemudian setelah saya terus ini ternyata sungai kita menjadi luar biasa, menjadi tong sampah itu saya kira. Nah itu maka saya mulai terjun langsung mengedukasi lah ya, memungut selai sampah di Sungai Karangumus itu. Ya memang waktu itu juga sering dicemooh bagaimana sendirian memungut selai sampah, kemudian di situ yang membuang mungkin ratusan bahkan ribuan ya kan. Nah kebetulan saya memungut selai sampah di Sungai Karangumus itu memang tidak pernah bertujuan untuk menghabiskan sampah itu, tapi bertujuan menghabiskan sebenarnya kebiasaan yang nyaris menjadi budaya tidak berbudi luhur terhadap air sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Saya kira harus ngerti kalau terkait dengan sungai itu bukan hanya untuk manusia, saya kira itu. Oh ya, jadi gini, seingat saya gitu ya, kalau diterjemahkan begini, saya dulu makan buah rambutan masih kecil, itu saya lempar ke sungai kan dulu, karena kebiasaan gitu kan kita anggap biasa. Ternyata kakek saya bilang itu jangan dilempar ke sungai tapi lempar ke darat. Jadi nanti itu biji rambutan itu akan berbunga dan berbuah, kemudian bisa dinikmati oleh bukan hanya manusia, ada ulat, ada burung dan sebagainya begitu. Nah itu mungkin tersimpan di memori saya waktu itu sampai kecil, sehingga itu kakek saya itu mau mengatakan bahwa sungai ini sebenarnya sumber kehidupan gitu. Mungkin itu ya yang saya. Ya kalau gini, kalau itu udah lama, saya waktu menekuni di TV lokal itu 15 tahun yang lalu, sejak itu ya, itu sudah saya lakukan. Dulu kan kalau kita buat video susah ini memvideokan, harus kesana kemari. Nah itu mulai viral gitu aja, itu kegiatan saya itu saya masukkan ke akun Facebook gitu. Nah itu mulai viral itu di 2015 saya awali. Nah itu, disitulah rame itu pro kontra, yang dikatakan saya ini hanya cari sensasi, cari nama. Baik teman-teman wartawan sendiri juga menyampaikan gitu, paling Misman tahan 1-2 bulan, mau cari proyek aja lah macam-macam gitu ya. Ternyata sekarang sudah 7 tahun jalan ini gitu ya. Oke, kita teruskan dan sampai hari ini gitu. Saya kira. Tapi ada lagi yang lebih setelah perjalanan untuk merawat air gitu ya. Yang lebih penting dari itu sebenarnya
bahwa nanti saya akhirnya terus menekuni di environment atau lingkungan itu, memang saya mendapat suatu dua kesimpulan ini yang mungkin harus kita cermati bersama, bahwa di lingkungan itu atau di environment ini, kalau kita itu akan ada, kalau perbuatan kita itu melakukan dua dampak atau dua aspek penyebab. Pertama itu kerusakan lingkungan, kemudian pencemaran lingkungan. Nah, ketika kita ekstrimnya, ketika kita mencabut selai rumput di atas bumi, itu kita sudah merusak lingkungan sebenarnya. Apalagi kita membangun tempat tinggal, itu merusak lingkungan. Secara ekologi tidak ada tawar-tawar, itu merusak lingkungan. Untuk itu manusia harus beradaptasi yang disebut kompensasi ekologi gitu ya. Jadi begitu. Saya kira gitu. Setelah muncul itu saya semakin mungkin bertahan terus, banyak itu baik perorangan mau komunitas, kelompok, bahkan pemerintah ikut merespon, tentu sesuai dengan kapasitas dan apa yang ada di dalam benaknya masing-masing itu. Banyak sekali itu yang membantu, juga dulu membidani IT-nya ya, mempromosikan, seperti ada Bang Iyo ya, Bahtiar itu yang di Pangkalan Pungut itu mempertahankan menduduki wilayah itu untuk dirawat dan dijaga gitu, sehingga betul-betul terjamin itu di Pangkalan Pungut. Kemudian teman-teman nggak terhitung ya, banyaknya, ada Mas Kris, ada Mas Yus ya, dan banyak sekali sebenarnya. Pemerintah dalam hal ini kadangkala secara tupoksi mungkin ya nggak ada kaitannya dengan itu, tapi unsur pemerintahnya, pejabatnya mendukung lewat belakang gitu, karena kebijakannya dia nggak nyambung ini tapi aku akan bantu lewat belakang gitu, tentu lebih ke perorangan. Nah itu terus kita saya lakukan sampai saat ini. Kalau sampai saat ini boleh dikatakan kami ini di lapangan, walaupun secara yuridis formal, secara hukum kita punya anggota dan seterusnya, tetapi faktual di lapangan memang tinggal 2 orang menjadi gawangnya ini, Bahtiar atau Iyo Tupang itu di Pangkalan Pungut, Abdul Muthalib, saya sendiri di sekolah sungai di Muang Ilir itu. Ada 2 konsepsi sebenarnya di situ. Pertama tadi kan memungut selai sampah di Sungai Karangamus untuk mengedukasi agar orang tidak menjadikan sungai itu menjadi tong sampah. Lalu kemudian kita sungai itu sebagai sumber kehidupan atau ruang kehidupan, itu memang harus dijaga ekosistemnya. Dengan kata lain, kalau sungai itu dibeton itu akan merusak ekosistem, dan itu berakibat panjang kekeringan dan kebanjiran, serta anak cucu cicit kita nanti itu sulit mencari sumber air di sungai ketika itu dirubah bangunan fisiknya tanpa ekosistem. Oh iya, terutama bagi ini termasuk masyarakat dan pemerintah ya. Masyarakat sendiri kan tidak begitu paham tentang eksistensi sungai. Pemerintah mungkin pahamnya terkait dengan aturan main ya gitu. Nah, kalau masyarakat kan atau pemerintah sungai itu dipandang sebagai pengaliran air banjir. Jadi gitu, sungai itu sebagai pengaliran air, sehingga pendekatan pembangunnya dia dikeruk, dilebari, dibeton, diluruskan. Nah, itu karena memang konsentrasinya hidrolika, pengaliran air banjir. Padahal sesungguhnya sungai itu sumber kehidupan, dia ruang kehidupan. Nah dia kalau pengaliran air banjir, dia untuk membuang banjir secepatnya, pendekatan pembangunnya dilebari, dikeruk, didalami, diluruskan. Nah itu kalau kita ambil dia sebagai sumber air bersih dan sehat, itu merusak kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. Jadi sungai itu sebenarnya punya morfologi, ada yang main ring berkelok, ada yang straight lurus, dan ada yang bredel kembar. Nah kalau dirubah morfologinya itu merusak ekosistem, dan itu membahayakan untuk ratusan tahun mendatang terkait dengan eksistensi sungai. Oke, kalau sungai itu dipandang, saya tahu sungai itu kenapa dipandang sebagai pembuang air banjir, begitu kan, saya paham. Kenapa dia diluruskan karena pembuang air banjir, karena mereka gitu aja menganggap bahwa sungai itu penyebab banjir. Padahal sungai itu nggak ada hubungannya dengan banjir. Sungai tidak pernah mengeluarkan sedimen, dan sungai tidak pernah menyembulkan air dari palung dasarnya itu. Sungai tidak punya air, tapi sungai itu punya ruang. Pemerintah menyebutnya das, ada das hulu, das tengah, das hilir, daerah aliran sungai. Kami menyebutnya ruang sungai atau ruang air. Apa itu ruang sungai atau ruang air?
bukit, lembah, rawa, dan tumbuhan liarnya itu adalah ruang sungai. Ketika itu rusak, sungai akan terkapar. Karena sumbernya air dari bukit, lembah, rawa, dan tumbuhan liarnya. Kenapa saya mengatakan tumbuhan liar? Tumbuhan liar itu memfiltrasi atau menyaring semua kotoran sebelum masuk ke sungai, termasuk rawa. Ya, didiamkan di situ. Kenapa saya katakan tumbuhan liar? Maaf ini, karena di luar tumbuhan liar itu kalau pertanian umumnya pakai pestisida dan itu membahayakan untuk masuk ke sungai. Kemarin Pak Andi Harun sendiri selaku pemerintah Kota Samarinda menyatakan mohon maaf kepada pencinta lingkungan, dia sebut konsepnya itu adalah saya ini naturalisasi lalu kemudian normalisasi begitu kan mungkin. Bagi saya tidak akan menghalangi siapapun, tapi saya tetap mempertahankan konsep secara subjektif. Itu terserah kalau memang kebijakan seperti itu dan pandangan masyarakat serta pemerintah bahwa itu penyebab banjir, terserah lakukan seperti apa ini. Tapi saya tetap dengan pendirian saya itu akan membahayakan kehidupan mendatang terkait dengan sumber air. Oke, jadi sekarang gini, tapi kemarin karena saya sudah mengusulkan ini, kalau mau juga tetap membangun Sungai Karangmus dengan pola itu berarti saya bagi 3 zona, saya beri masukan, nggak resmi tapi saya sering katakan bahwa ada zona hilir begitu, saya sebutkan aja dari Jembatan 1 hingga Jembatan Gelatik itu zona pariwisata gitu ya, lalu zona Jembatan Gelatik Unmul itu sampai tepian Lempake itu zona fishing ground untuk orang mancing, dan zona tepian Lempake sampai bendungan Lempake itu konservasi, di sana sumber airnya. Saya menyarankan gitu. Tapi kalau kemudian itu akan dibeton semua, akan dilebari semua, saya kira saya nggak bisa memiliki kekuatan itu. Saya cuma bisa menyampaikan ini saran, ya kan gitu. Saya kira itu. Saya kira Anda dan kawan-kawan jangan mau jadi seperti saya, karena itu sangat menderita hidupnya dan stres ya kan, ketika melihat orang membuang puntung rokok di jalan, membuang satu puntung rokok tisu di sungai, membuang bungkus es dengan itu sakit kepala kita. Jadi saya sarankan Anda nggak usah ikut-ikut saya terkait dengan itu hidup Anda akan menderita ya kan, ketika melihat orang membuang puntung rokok itu sembarangan, apalagi ke sungai ya kan. Jadi begini, suka dukanya sangat banyak. Sampai hari ini baik pemerintah dan masyarakat memang tidak bisa terlalu mengakomodir ya apa yang saya ini. Terutama masyarakat itu tidak paham terhadap sungai. Jadi kalau dia mancing di tepi sungai, ada pohon yang mengganggu, itu dia tebang. Menebang satu pohon di tepi sungai itu luar biasa tidak cerdasnya, karena itu merusak ekosistem yang luar biasa, baik ikannya maupun mikroorganisme. Di lantai riparian itu sungai itu ada cacing, ada kepiting yuyu, ada apa yang itu menyelamatkan air. Kepiting yuyu di riparian sungai itu yang di tumbuhan yang amfibi, kalau tenggelam hidup seperti pohon bamban, rengas, kademba itu kalau dia buat lubang-lubang kepiting ya, itu ketika air melimpah dari langit masuk ke sungai meruap, dia akan masuk ke situ. Lubang kepiting itu menyimpan air menjadi biopori alami, dan nanti di bawah pohon itu ada namanya groundwater, semacam tabung air di sana. Ketika kemarau pohon itu tidak mati karena dia akan hidup terus. Ketika itu kita injak-injak di tepi itu dia akan mati semua. Jadi pohon atau alam itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa yang kita tidak mampu menandinginya untuk menyelamatkan dirinya. Gini, mungkin agak melompat ya. Jadi di alam ini tidak ada bencana, itu salah persepsi. Yang ada alam itu kerja alam untuk menyelamatkan kehidupan. Anggaplah itu tsunami, itu kerja alam untuk menyiapkan dataran ratusan tahun kemudian untuk kehidupan. Nah itu dia bekerja ya kan. Tetapi kalau kita di situ mampus, benar mati kita, karena kita memang bagian dari alam. Begitu juga petir, badai, itu semua kerja alam yang untuk menyiapkan kehidupan, bukan hanya kita. Di dunia tidak ada bencana, yang ada itu kerja alam. Bagi Anda yang muslim mungkin tahu ada istilah tasbih ya. Itu maksudnya bukan tapakur ya, tapi terus bekerja seperti bumi mengitari matahari, dia tidak berhenti. Berhenti 1 detik saja kiamat ini. Jadi dia harus kerja. Dan itu kerja alam untuk kita. Saya kira gitu ya pengertian. Sebagai manusia hampir semua itu ya, dia mikirkan nanti bagaimana hidupnya. Objektif saja sebagai manusia saya tidak terlalu ke sana, tapi kemudian saya berpikir ini apa yang saya makan, tentu saya berpikir itu sebabnya kadang-kala saya jual barang saya yang ada gitu untuk menutupi itu.
Tapi untuk itu untuk mencari makan di situ saya kira itu bukan tempatnya. Kalau saya mencari makan mungkin di tempat yang lain. Lalu kemudian sebenarnya gini, saya juga mau secara subjektif memberi masukan terkait dengan cara membangun alam ini. Gini, kalau ada jurnalis itu wartawan, dulu ada istilah human interest. Human interest. Jadi bersifat kemanusiaan. Kalau kita bicara alam, planet atau environment ini, kalau tekanannya pembangunan kepada human interest kemanusiaan itu alam ini akan celaka. Nanti saya buka kelemahannya, itu buaya mati, orang hutan mati, cacing mati, semua mati nggak apa-apa, yang penting manusia hidup. Itu human interest. Nah, kalau environment interest yang kita bangun alam, itu alam harus kita selamatkan, burung kita selamatkan, kelelawar kita selamatkan, buaya kita selamatkan, dan kita selamat di dalamnya, kita kan bagian alam. Tapi begitu itu Anda cederai, kita juga akan tercedera. Begitu saya kira kalau mau membangun alam ini human interest, itu akan celaka alam ini. Saya katakan juga yang orang sering ngomong modern, canggih. Modern atau kecanggihan itu cuma 3 masalah. Pertama, dia harus praktis, murah, dan cepat. Nggak peduli itu alam rusak, nggak ada urusan. Yang penting murah, praktis, dan cepat. Hari ini saya pakai smartphone ya, itu yang dianggap itu canggih. Itu sebenarnya aslinya itu barang jadul sekali. Dulu pertama HP muncul yang bisa itu pakai antena panjang dan itu berat sekali untuk melempar binatang mati. Sekarang itu sudah jadi barang jadul. Kalau Anda mau membangun negara ini, Anda hari ini menanam pohon nangka dan itu namanya membangun. Itu kehidupan yang luar biasa. Jadi nanti ada persepsi. Saya juga punya pikiran gini, kalau kita mau selamat ini di alam, jangan sekali-sekali merubah desa itu menjadi kota metropolitan. Desa itu harus tetap menjadi lumbung air dan pangan, tapi fasilitasnya harus kita jamin. Mobilisasi jalannya, IT-nya harus kita jamin, kehidupan marga di sana, karena dia merupakan lumbung pangan dan air. Saya bisa menyebutkan yang tadinya lumbung pangan dan air sekarang menjadi sekarat, salah satunya Sekolah Sungai Karangmungus di Lempake. Oke, secara subjektif saya nilai. Sudah saya kasih pembukaan ya. Kalau kita berhubungan dengan planet, kita akan ketemu 2 hal, yaitu kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Mencabut selai rumput di atas bumi planet itu merusak lingkungan. Tentu harus ada kompensasi, beradaptasi kita bagaimana nggak rusak. Itu ada ilmunya. Anda tahu kan kalau saya bicara gitu, saya kira nggak perlu saya jelaskan ya kan. Nah, kalau saya kurang memperdalami walaupun saya jurnalistik terkait dengan eksistensi IKN nanti. Konsepnya apa? Itu IKN itu. Nah, saya kurang tahu ya bagaimana konsepnya. Apakah Polar City, Green City atau Jungle City? Kalau kita terkait dengan Green City itu asal hijau. Tidak memperhatikan, kalau tidak salah ya, ini persepsi saya pribadi. Kalau asal hijau itu terserah Anda mau nanam pohon monokultur juga nggak apa-apa, semua terem besi, semua mahoni, dan itu mencelakakan satwa liar dan macam-macam makhluk kehidupan. Jadi seharusnya harus natif, harus tumbuhan asli yang ada di tumbuhan natif ya yang biasa tumbuh di situ. Nah, kalau Flores City konsepnya juga Flores yang dimaksud hutan itu apa? Kan kita hampir kalau hutan itu kan diameter 1 hektar itu ratusan bahkan ribuan spesies pohon ya, tumbuhan. Tapi kalau kebun itu ribuan hektar 1 spesies. Anda sudah tahu maksud saya. Jadi kalau itu namanya kebun. Nah, enggak tahu di Kaltim masih punya kebun atau saya kurang tahu itu kan. Nah, gitu karena saya enggak meneliti ke sana. Nah, begitu ya. Nah, kalau jungle itu memang hutan ya kan, memang hutan gitu. Tapi ukuran hutan orang Indonesia dan Eropa mungkin agak berbeda. Agak susah di sana ada hutan seperti kita. Di sana mungkin ada sedikit rimbun sudah disebut hutan. Bagi kita itu bukan hutan ya kan gitu. Jadi memang harus banyak kita lebih tahu terhadap konsep itu. Tapi karena itu proyek strategi nasional, saya kira saya nggak punya kapasitas ngomong situ. Tapi sebagai warga Indonesia yang bebas berpendapat dan diberi kesempatan secara undang-undang untuk berpendapat, ya saya berpikir itu apakah ini dibangun secara Green City, Forest City atau Jungle City, yaitu punya konsep yang lain. Lalu kemudian sebenarnya yang agak ekstrim, menanam pohon itu di suatu tempat itu berpotensi merusak lingkungan. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan mikroorganisme. Satu pohon itu banyak ya secara biodiversitas, ada cacing, ada semut, ada burung, ada apa.
betulkah itu dia bisa nikmati gitu ya. Kalau hanya human centris mungkin ini hanya manusia, tapi saya berpikir environment centris, saya berpikir biodiversitas ya, kalau mungkin di dalam Islam yang disebut rahmat lil alamin itu. Saya kira itu ya. Ya lingkungan hidup itu, kalau tidak ada lingkungan hidup kita nggak bisa hidup gitu aja artinya. Ya semua itu nggak ada hidup kau gitu aja. Mau hidup di mana ya kan? Mau hidup di mana? Kita belum bisa seperti orang Eropa yang katanya sudah bisa pindah ke planet lain. Rasanya kita nggak mampu. Saya belum mengikuti juga itu. Katanya sudah menyiapkan diri untuk itu. Yang bicara harapan saya satu, hiduplah di planet ini jangan serakah menghabiskan ruang hanya untuk manusia, dan hati-hati di alam ini bukan hanya untuk manusia. Nanti ini kalau saya ngomong tapi ini agak off the record ya, ini agak off the record, sebenarnya gini, manusia itu memang nggak tahu alam ini karena dia memang hidupnya di surga. Agak ekstrim ini ya. Jadi ketika dia ke alam bingung dia ini. Tapi Nabi Adam kan punya kecerdasan itu. Tapi menurut saya memang dia biasa di surga, jadi alam ini nggak ngerti. Pokoknya alam ini hancur nggak masalah, yang penting kita hidup gitu ya. Saya kira itu ya. Kalau bisa yang terakhir jangan di-upload agak keras itu karena belum ya kan, nanti ada keluar dalil masalahnya hadisnya berapa man, firman nomor berapa, akan mati saya itu. Kita kan senang pakai dalil ya kan. Nah, padahalnya kita omongkan ini dalil. Oke, masih ada yang perlu dikulik dari saya?